Orang-orang yang ada di sana terlihat sedang meremehkan Ian. Akan tetapi, Ian hanya berdiri sembari berpikir di dalam hatinya. Jelas sekali, saat ini mereka sedang mengetesku. Jika gagal di sini, maka aku akan dianggap sampah oleh mereka semua. Ian menyadari dengan jelas jika dia dan juga orang-orang yang ada di sana memiliki perbedaan level yang cukup jauh. Namun, meski begitu, dia meyakinkan dirinya jika dia harus bertahan hingga akhir. Jika Ian ingin menjadi kuat, maka dia tidak boleh merasa gentar oleh apapun. Jika hal itu terjadi, maka tidak akan ada tempat baginya di sana. Apa yang barusan bocil ini katakan? Dia punya nyali, benarkan Komandan Hamilton? Dan juga belum pernah ada anak baru yang seberani dia. Benar, apa muka kita ini belum garang ya? Hei anak baru, siapa namamu tadi? Ian. Bagus Ian, apa kau tahu di mana kau berada saat ini? Ini adalah peleton iblis. Benar sekali, ini adalah peleton iblis dan sebenarnya kamilah iblisnya. Ian cukup tertekan dengan aura yang dikeluarkan oleh Komandan Hamilton. Sial, dengan berbicara saja sampai-sampai membuat mana di sekitarnya sampai bergejolak. Entah sengaja atau tidak, tapi orang ini kuat. Ucapnya dalam hati. Apa kau tahu, iblis itu tak mudah mempercayai seseorang. Aku tak tahu asal-usulmu dari mana, jadi jangan berpikir untuk berpartisipasi dalam raid sebelum kami mengakui dirimu. Raid? Benar, raid. Raid adalah sebuah perburuan monster dan itu adalah tugas utama peleton iblis. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan untuk membuktikan diriku? Kau harus mengumpulkan 10 telinga orc selama kurun waktu seminggu. Jika gagal, akan kupastikan jika kau akan mati di gelombang monster selanjutnya, ucap Komandan Hamilton kepada Ian. Berpindah ke hutan iblis. Terlihat Ian yang sedang mengecek panel quest yang baru saja dia dapatkan, yang berbunyi menjadi seorang iblis. Regu 8 dari peleton iblis belum mengakui Anda. Kumpulkan 10 telinga orc agar diakui. Batas waktunya adalah 1 minggu. Jika berhasil, hadiah akan dinaikkan. Hadiah penyelesaian pengakuan dari regu 8 peleton iblis. Tak lama, 4 monster orc muncul di belakang Ian. Ian yang berniat untuk menghabisi mereka semua kemudian mengeluarkan sebuah aura mana yang membuat keberadaannya diketahui oleh para orc tersebut. Ian melesat dan berhasil menebas leher dari salah satu monster orc yang ada di sana. Ketiga, monster orc yang melihat hal tersebut lalu bergegas menyerang Ian. Dengan gesit Ian menghindar. Serangan demi serangan dilancarkan. Ian berhasil menghabisi 1 monster lagi. Ian menyerang dengan sangat brutal, membuat para monster yang tersisa di sana kewalahan. Hingga pada akhirnya Ian berhasil menghabisi monster orc yang tersisa. Setelahnya, Ian menyerap mana milik monster yang ada di sana. Saat selesai, Ian kemudian memotong telinga dari monster orc. Tak lama, terdengar suara teriakan dari dalam hutan dengan cukup keras. Merespon hal itu, Ian segera berlari kencang. Setahuku tidak ada tentara bayaran yang kemari. Anggota peleton juga tidak berpatroli di daerah ini. Terlebih, suara tadi adalah suara anak-anak. Padahal yang diizinkan kemari hanyalah anggota peleton iblis dan juga tentara bayaran yang sudah mendapatkan izin, ucap Ian dalam hatinya. Tak lama berlari, Ian kemudian sampai di sumber suara tersebut berasal. Ampuni aku, tolong ampuni aku. Diam, berhenti menangis. Dengarkan aku, para orc akan segera kemari. Jadi selama kau menurut, maka kau bisa mati tanpa merasakan sakit. Paham kau? Karena tak tahan melihat hal tersebut, Ian kemudian menampakkan dirinya. Orang ini tahu cara kerja peleton iblis. Itu artinya dia sudah merencanakan hal ini dengan teliti dan sudah jelas dia melakukan ini berulang-ulang kali. Aku adalah rekrutmen baru di peleton iblis. Kau pikir kau siapa? Ucap Ian sembari mengangkat pedangnya dan menebas. Orang tersebut berhasil menghindar.
dia mengeluarkan sebuah mana yang membuat Ian cukup terkejut. Bukankah itu mana? Dan dia mahir dalam mengontrolnya. Jika dia bisa melakukan hal itu, berarti sudah jelas jika dia memiliki mana yang lebih banyak dari kebanyakan orang. Jika bisa, maka aku harus menghabisinya. Meski tak suka membunuh, bukan berarti aku belum pernah melakukannya. Selain itu, orang ini pantas mati. Sudah jelas membunuhnya akan menguntungkan diriku, ucap Ian sembari menyeringai. Dengan cepat, orang tersebut menyerang Ian dengan serangan sihir yang bernama Magic Missile. Ian yang sudah terluka mencoba untuk menerjang orang tersebut. Akan tetapi, orang tersebut kemudian menghilang dari hadapan Ian. Di tengah pemikiran yang mendalam, normalnya Magic Missile akan menghilang tak lama setelah dirapalkan atau saat si pengguna sudah cukup jauh. Namun saat ini berbeda. Jika tidak segera hilang, maka aku akan kehabisan darah sebelum mencapai markas. Hei nak, apa kau baik-baik saja? Ngomong-ngomong, siapa namamu? Aku Gionel, paman. Ah Gionel, aku Ian. Apa kau bisa berjalan? Melihat anak tersebut yang terduduk lemas, Ian memutuskan untuk menggendong anak tersebut dan kembali berpikir. Bisa-bisanya orang itu menculik anak sekecil ini untuk dijadikan makanan orc. Dasar keparat. Tunggu dulu. Bukankah dia bilang jika para orc akan segera kemari? Lebih baik aku segera pergi sebelum mereka tiba. Pegangan yang erat Gionel, paman akan membawamu ke tempat yang aman. Setelah beberapa saat kemudian, Ian berhasil kembali ke markas Peleton Iblis dengan luka di bahunya. Hei, apa yang terjadi? Seorang pria mage mengikat anak ini di pohon. Dia ingin dijadikan tumbal kepada para orc. Bukankah dia ini Gionel? Kau kenal dia? Ada bar yang sering kami kunjungi di desa Green Orc. Sepertinya dia ini anak dari pemilik bar tersebut. Ah benar, aku baru ingat. Di tengah pembicaraan orang-orang yang ada di sana, kepala Ian menjadi pusing, lalu terduduk lemas. Tak lama muncul sebuah pemberitahuan sistem. Anda telah mencapai batasan Anda. Mana tidak akan berpaling dari orang yang sudah menyelamatkan anak kecil. Mana like yang ada di bahu Anda akan diubah menjadi mana nature. Proses penyembuhan akan dimulai. Mana akan menyebarkan cerita kebaikan hingga akhir hayat Anda. Spirit of nature atau roh alam yang mendengar cerita Anda mulai mengakui keberadaan Anda. Aku tak yakin maksudnya, tapi aku yakin jika aku berhasil selamat. Berselang beberapa waktu, terlihat Ian yang sudah siuman. Sepertinya mana berhasil menyembuhkanku, seperti yang sistem katakan. Tak kusangka jika mana bisa digunakan seperti ini. Terlebih, mana dari Magic Missile yang harusnya menghabisiku malah balik menyembuhkanku. Tak lama, muncul senior Ian yang bernama Jamie, sembari menanyakan keadaannya. Kau sudah bangun Ian? Baru saja senior Jamie. Hei, panggil aku Nuna. Kalau tak nyaman dengan panggilan itu, kau panggil aku Nunim saja. Tapi terserah kau lah mau manggil apa. Tapi jangan senior, soalnya aku terdengar sangat tua kalau dipanggil senior olehmu. Ah iya Ian, Hamilton mencarimu tuh. Hah? Komandan mencariku? Benar. Kau tahu kami tak bisa membiarkan hal seperti sebelumnya terjadi di wilayah Peleton Iblis kan? Jadi bagaimana tanggapan seluruh peleton? Dari yang kudengar, kita akan mengumpulkan informasi dari desa Green Orc terlebih dahulu. Jika ada petunjuk, maka kita akan segera menangkap si mage. Oh iya, apa bahumu baik-baik saja Ian? Ya, aku sudah merasa baikan. Rasanya sudah tidak sakit lagi. Wah, luar biasa. Luka seperti itu bisa sembuh hanya dalam kurun waktu hampir 12 jam. Mereka mengobrol sembari berjalan bersama dan tiba di ruangan Komandan Hamilton. Kudengar kau memanggilku Komandan. Ian, baru 2 hari di sini tapi kau sudah membuat kejutan yang luar biasa. Ah, tujuanmu ke sana untuk mengumpul telinga orc seperti yang kusuruh bukan? Benar. Jadi kau dapat berapa? Ian kemudian menaruh 4 telinga orc ke atas meja. Tak kusangka kau mendapatkan 4 telinga orc dan juga bisa menyelamatkan gadis kecil itu. Kurasa kali ini kami mendapatkan rekrutan yang cukup menarik. Sekarang aku tahu kenapa sebelumnya kau terlihat sombong dan terlihat percaya diri. Maaf atas sikapku sebelumnya.
Jangan minta maaf. Kau tahu Ian, sekarang aku mulai menyukaimu. Dan aku yakin anggota yang lain juga merasakan hal yang sama. Komandan Hamilton lalu mengambil secarik kertas dan bertanya kepada Ian. Dengarkan aku Ian, kita harus mengurus masalah ini sendiri. Namun dengan cedera di bahumu mungkin akan sulit. Akan tetapi aku butuh bantuanmu. Aku akan membantu dengan senang hati komandan. Baiklah kalau begitu. Jamie, bantu Ian untuk menangkap si Mage. Mau hidup atau mati, bawa keparat itu kemari dan biarkan para monster memakannya. Baik komandan, kalau begitu kapan kita akan mulai? Secepatnya. Komandan, apa Gionel juga akan ikut dengan kita? Mungkin akan sedikit sulit baginya, tapi persiapkan saja makanan yang banyak untuk di perjalanan kalian. Bersiaplah Ian, kemasi barangmu. Aku akan mengurus bagian persediaan. Jangan lupa senjatamu dan juga tenda untuk 3 orang. Aku mengerti. Berangkatlah Ian, Jamie, dan juga Gionel ke desa Green Orc. 2 hari kemudian, di tengah perjalanan, Gionel menunjuk sebuah pohon dan berkata jika pohon tersebut mirip dengan yang ada di desanya. Ian yang mendengarnya berpendapat jika desa Green Orc sudah dekat. Oh ya Gionel, kenapa desamu disebut dengan sebutan Green Orc? Karena di sana banyak orc. Itulah yang ayahku katakan paman. Itu karena nama desa itu sulit diingat. Karena itu mereka memberi nama desa mereka sesuai dengan karakteristik desanya. Sudah banyak desa yang menghilang, jadi tidak ada gunanya memberi nama desa yang sulit, ucap Jamie kepada Ian. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, tibalah mereka di desa Green Orc. Mereka cukup terkejut melihat keadaan desa saat ini. Di sana ada seorang lelaki yang merupakan ayah dari Gionel. Gionel yang melihat ayahnya berlari dan memeluknya dengan erat. Melihat keadaan sekitar yang terbilang cukup berantakan, Jamie kemudian mencoba bertanya kepada warga desa yang tersisa. Halo semua, namaku Jamie dari Regu 8 Peleton Iblis. Kalau boleh tahu apa sebenarnya yang terjadi di desa ini? Mendengar Jamie berbicara, warga desa tak berkata apapun dan hanya mampu terdiam tanpa sepatah kata pun. Melihat hal itu, Ian mencoba untuk berbicara kepada mereka. Halo, namaku Ian. Akulah yang menyelamatkan Gionel dari hutan iblis, dan aku juga bagian dari peleton iblis. Kalau boleh, bisakah aku mengetahui apa yang terjadi di sini? Jika kalian memberitahu kami, maka aku berjanji akan membantu kalian semua. Gionel yang mendengar hal itu berlari dari pelukan ayahnya menuju ke arah Ian sembari berkata, Ibuku juga dibawa pergi. Apa paman sungguh akan membantu kami? Tentu saja, aku berjanji kepadamu, ucap Ian dibarengi dengan janji kelingking. Ayah Gionel yang melihatnya kemudian mulai berbicara. Ini semua karena ulah para orc. Siapa namamu? Namaku Lenin. Baiklah Lenin, perbatasan dijaga oleh peleton iblis dan harusnya tidak ada monster yang lepas dari pengawasan kami semua. Kau benar, memang jumlahnya tidak lebih dari 5. Jika itu orc biasa, maka kami bisa mengalahkannya dengan mudah. Akan tetapi para orc yang menyerang desa ini berbeda. Memang apa bedanya? Kecuali para orc itu bermutasi. Mereka tidak bisa disebut orc karena kulit mereka berwarna hitam legam dan tampang mereka sangat menakutkan. Melihatnya saja aku merasa seperti melihat para iblis. Sebenarnya ada 3 orc yang memegang pedang. Satu memakai kapak dan yang satunya memakai sihir. Kau bilang sihir? Benar, dia meledakkan rumah kami hingga berkeping-keping menggunakan sebuah sihir api. Dan juga aku tak begitu yakin, namun sepertinya ada seseorang mengenakan jubah di antara para orc. Kurasa dia itu manusia biasa. Satu hal yang kuingat dari perkataannya, jika kami tak membawa wanita muda setiap minggu, maka dia akan datang kembali untuk memporak-porandakan desa kami. Bukankah tadi kau bilang jika kau dari peleton iblis? Benar. Bisakah kau menghabisi mereka semua? Tolong, bantulah kami, ucap Lenin dengan nada bergetar dan mengeluarkan air mata. Jamie yang mendengar hal itu kemudian bertanya kepada Lenin, kapan mereka menyerang desa ini? 2 hari lalu. Kalau begitu masih ada 4 hari lagi. Ian, sepertinya kita tidak bisa menyelesaikan ini berdua. Kurasa kita membutuhkan bantuan regu lain. Jadi kurasa salah satu dari kita harus kembali ke markas. Jadi kau pilih yang mana?
Aku akan tinggal. Aku belum mengenal tempat ini dengan baik. Akan buruk jika aku tersesat di sini. Baiklah, kalau begitu aku yang akan kembali ke markas. Kau bantu mereka di sini untuk membuat barikade. Aku mengerti. Kau berhati-hatilah di jalan, Jamie. Dan berangkatlah Jamie menuju markas Peleton Iblis. Dimulailah perbaikan desa Green Orc, dibantu dengan Ian yang ada di sana. Saat sedang bekerja, ia memikirkan tentang serangan mendatang. Jika si mage sungguh akan datang, maka kami hanya punya waktu 4 hari. Hingga hari itu tiba, kami harus membuat barikade sekuat mungkin. Untung saja material mudah didapatkan di desa ini. Bahkan para warga menggunakan sisa kayu dari rumah mereka yang hancur. Meski mereka takut, akan tetapi mereka memiliki tekad yang kuat. Sebenarnya alasanku untuk tinggal di tempat ini bukan tanpa alasan. Aku merasakan kepadatan mana di tempat ini sangatlah tinggi. Dan ini seperti seseorang sudah menggunakan sihir yang rumit. Ah, Lenin, bukankah sebelumnya kau bilang jika ada orc yang bisa menggunakan sihir? Apa kau tahu berapa kali dia menggunakannya? Waktu itu sangat kacau. Aku tidak terlalu ingat. Namun sepertinya dia menggunakannya sekitar 5-6 kali. Meski digunakan hanya 5-6 kali, akan tetapi di tempat ini saja yang memiliki kepadatan mana yang tinggi. Aku yakin pasti ada sesuatu, ucap Ian dalam hatinya. Oh iya, sepertinya si mage dan juga para orc menghilang di tempat itu tuh, bersama dengan para warga yang mereka bawa. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, Lenin. Ian yang melihat tempat tersebut berpikir jika si mage menggunakan sihir teleportasi yang sama seperti sebelumnya. Ian kemudian mencoba untuk memegang bekas mana yang digunakan oleh si mage. Ia merasa jika dia seperti memegang air yang sedang mengalir. Semakin lama, Ian merasa jika mana sedang berbicara kepadanya sama seperti sebelumnya. Untuk memahaminya, Ian mencoba untuk memejamkan kedua matanya dan berusaha untuk fokus. Dalam fokusnya, suara-suara dari mana tersebut terdengar. Suara-suaranya seperti kicauan burung. Tak jarang, suaranya mirip seperti suara air yang sedang bergejolak. Dan hal itu membuat Ian cukup nyaman. Suara tersebut lalu memberitahu Ian jika si mage ada di hutan iblis di dekat patung singa. Seiring dengan hal itu, karena Ian tak kuat menahan gejolak mana yang ada di sana, dia jatuh pingsan. Saat terbangun, Ian membulatkan tekadnya untuk menghadapi si mage dengan kekuatan penuh dan akan menghabisinya jika memiliki kesempatan. Namun, saat ini petunjuk yang Ian dapatkan hanyalah 2, yaitu hutan iblis dan juga patung singa. Meski mengetahui tentang hutan iblis, akan tetapi Ian merasa asing dengan patung singa yang dimaksud oleh mana. Oleh karena itu, mungkin Ian perlu bertanya kepada anggota regu peleton yang lain. Dan juga sudah 3 hari sejak Jamie pergi, jadi bisa dipastikan jika dia akan kembali hari ini. Ian juga sudah membuat jalur evakuasi jikalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Namun semua itu hanyalah sebuah rencana, karena Ian sendiri tidak bisa menjamin hasil akhirnya nanti.